Surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 1. Anugerah dan sejahtera. Ayat 1, dari Simon Petrus, seorang hamba dan seorang rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang sudah beroleh iman, yang sama indahnya melalui kebenaran Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Anugerah dan sejahtera berlipat ganda bagimu, di dalam pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sifat-sifat ilahi muncul dengan kuasa Allah. Ayat 3, sebagaimana kuasa ilahinya memberi kita segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup dan ibadah, melalui pengenalan akan Dia, yang sudah memanggil kita kepada kemuliaan dan kebajikan. Dengan jalan itu Ia telah memberi kita janji-janji yang sangat besar dan berharga, supaya melalui hal ini kamu boleh mengambil bagian dari sifat ilahi itu, sambil melepaskan diri dari kebinasaan yang ada di dalam dunia oleh karena hawa nafsu. Tabiat ilahi yang membuat hidup berarti. Ayat 5, dan di samping ini hendaklah kamu sungguh-sungguh, berusaha menambahkan pada imanmu kebajikan, dan pada kebajikan itu pengetahuan. Dan pada pengetahuanmu itu penguasaan diri, dan pada penguasaan diri itu ketekunan, dan pada ketekunan itu ibadat. Dan pada ibadat itu kasih sebagai saudara, dan pada kasih sebagai saudara, kasih ilahi. Sebab jika semua ini ada di dalammu dan berlimpah-limpah, maka itulah yang mencegah kamu daripada hidup sia-sia, ataupun menjadi bantut di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi orang yang tidak mempunyai hal-hal ini, hanya dapat melihat dekat bahkan buta, dan sudah lupa bahwa ia sudah disucikan dari dosa-dosanya yang lama. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh untuk membuat panggilan dan pilihanmu teguh, sebab jika kamu melakukan hal-hal ini, kamu tidak akan pernah jatuh. Sebab dengan demikian, kepadamu akan dikaruniakan dengan limpahnya jalan masuk ke dalam kerajaan kekal dari Tuhan, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kematian Petrus yang sudah dekat. Ayat 12, karena itu saya tidak lalai untuk selalu mengingatkan kamu tentang hal-hal ini, meskipun kamu telah mengetahuinya dan sudah kukuh dalam kebenaran yang sekarang ini. Dan saya pikir ini benar, selagi saya diam dalam kemah ini, untuk menggerakkan kamu dengan mengingatkan kamu. Sebab saya tahu bahwa saya akan segera menanggalkan kemah saya, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sudah menunjukkan kepada saya. Dan saya akan berusaha dengan rajin supaya sesudah kepergian saya, kamu dapat selalu mengingat semua ini. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Ayat 16, sebab kami tidak menuruti dongeng-dongeng yang direka dengan cerdik, ketika kami menyatakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Sebab Ia telah menerima dari Allah Bapa, kehormatan dan kemuliaan, ketika suara sedemikian ini datang kepadanya dari Yang Maha Mulia, inilah putraku yang kukasihi, di dalam Dialah aku sungguh berkenan. Maka kami sudah mendengar suara ini yang datang dari surga, ketika kami berada dengan Dia di Gunung Kudus itu. Kami juga mempunyai kata-kata nubuat yang lebih meyakinkan, yang kepadanya kamu berlaku betul, yaitu kamu memperhatikannya seperti terhadap sebuah pelita yang bercahaya di dalam suatu tempat yang kelam, sampai fajar menyingsing, dan bintang fajar terbit di dalam hatimu. Pertama-tama, ketahuilah, bahwa tidak ada nubuat Alkitab yang datang dari pengertian orang itu sendiri. Sebab nubuat itu tidak pernah datang sewaktu-waktu oleh kehendak manusia, melainkan oleh Roh Kudus yang menggerakkan orang-orang kudus Allah untuk berbicara.